apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ditinggal pemiliknya, satu rumah di Kabupaten Bulukumba habis terbakar. Unjuk rasa ratusan supporter PSM di kota Makassar berujung ricuh. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin Kota Makassar dan Pelabuhan Nusantara Kota Parepare melonjak naik. Informasi pertama, ditinggal pemiliknya, satu rumah di Kabupaten Bulukumba habis terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik karena rumah ditinggal kosong beberapa hari. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api dengan cepat membesar membakar satu unit rumah di Dusun Cepuru, Desa Padang, Kabupaten Bulukumba, Senin sore. Selain membakar rumah, tempat usaha kayu milik pemilik rumah juga ikut terbakar. Api diduga berasal dari arah dapur kemudian menjalar hingga ke seluruh bagian rumah. Kuat dugaan juga api dipicu karena korsleting listrik. Rumah dalam keadaan kosong sejak beberapa hari dan lampu rumah dalam keadaan hidup. 3 unit pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api agar tidak merambat ke rumah warga lainnya. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam. Kalau yang terbakar tadi Pak, rumah tinggal, tapi ada tempat usaha di sampingnya, usaha profil. Sementara penghuninya Pak kemana? Penghuninya katanya tidak ada nih, di Mabudu di daerah mana, keluar kota penghuni. Luar kota. Sudah berapa lama ditinggal kosong? Kalau untuk tinggalnya itu mungkin tidak. Belum diketahui ya, makanya. Kalau awal mula api itu dari bagian belakang, dari bagian dapur. Nyala. Kalau menurut warga di sana, bagian dapur. Untuk penyebabnya kayaknya tendernya yang pertama dari campuran cat. Terpapar lampu, bukan lampu yang tidak pernah mati selama tinggal. Mungkin karena itu. Tapi untuk pastinya mungkin pihak yang berwajib nanti yang. Tapi dugaan sementara seperti itu ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Seorang remaja berusia 19 tahun tenggelam setelah meloncat ke air terjun Mangapa di Kabupaten Maros. Diduga korban hilang usai terbawa arus sungai yang tiba-tiba deras saat diguyur hujan. Seorang remaja berusia 19 tahun bernama Nur Hidayat tenggelam di air terjun Mangampa, Dusun Bara, Kecamatan Tompo Bolu, Kabupaten Maros pada Minggu siang. Tim SAR gabungan dibantu warga sekitar masih melakukan pencarian dengan penyisiran di sekitar air terjun. Korban dinyatakan hilang tenggelam saat rekreasi bersama 6 orang rekannya di kawasan air terjun Mangampa. Selain itu, pencarian korban juga dilakukan dengan menyisir aliran sungai sejauh 2 km untuk mencari keberadaan korban yang diduga terbawa arus sungai. Dari kepala desa bahwa ada satu orang atau satu remaja berusia 19 tahun laki-laki yang tenggelam, dan diperkirakan pada tenggelam itu pada tanggal 17 hari Minggu, diperkirakan jam 1 siang. Dia berenang Pak atau Lokasinya di mana mana Bang? Tepatnya lokasinya? Lokasinya di Tompo Bulu. Sebelumnya, korban hilang tenggelam setelah meloncat ke sungai sedalam 5 meter. Korban diduga terbawa arus sungai yang tiba-tiba deras usai diguyur hujan. Rekan korban lantas melaporkan ke pihak desa hingga diteruskan ke tim SAR. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. 2 kapal nelayan di Pantai Marumasa, Kabupaten Bulukumba nyaris dihantam angin puting beliung saat melaut. Beruntung nelayan bisa menghindar dan dilaporkan selamat. Angin puting beliung terjadi di tengah laut dan terekam dari bibir Pantai Marumasa, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Senin pagi. Saat angin puting beliung itu terjadi, 2 kapal nelayan yang tengah melaut lolos dari amukan puting beliung. Sementara beberapa wilayah di Bulukumba juga dilanda angin kencang dan menyebabkan sejumlah rumah rusak dan pohon tumbang sejak 2 pekan terakhir. Terdapat 24 rumah rusak dan 1 bangunan sekolah ambruk akibat angin kencang. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
Kemarin terjadi di Marumasa di Kecamatan Bonto Bahari itu memang salah satu efek daripada peringatan BMKG bahwa awal musim hujan memang biasanya disertai dengan angin kencang. Dampak daripada angin kencang tersebut itu sekarang ini sudah kurang lebih 24 rumah yang itu pun ada beberapa klasifikasi rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Ricuh mewarnai unjuk rasa ratusan supporter PSM di Kota Makassar. Kericuan dipicu karena massa memaksa masuk ke dalam Menara Bosowa. Massa pun mempertanyakan gaji pemain dan staf yang belum terbayarkan. Kericuan terjadi saat ratusan supporter dari skuad Ayam Jantan dari Timur PSM Makassar memaksa masuk ke dalam area gedung Menara Bosowa Senin lalu. Mereka ingin masuk ke kantor manajemen PSM yang berada di gedung Menara Bosowa, namun mendapat adangan dari pihak keamanan gedung. Makian dengan kata kasar terus dilontarkan massa yang geram dengan manajemen PSM Makassar yang dianggap gagal mengelola keuangan klub. Salah satunya tunggakan gaji para pemain dan staf dari skuad tim Juku Eja. Supporter yang peduli turun meminta kejelasan karena dampaknya sangat mempengaruhi permainan para punggawa skuad SM Makassar. Kericuan baru mereda setelah kepolisian melakukan dialog dengan koordinator unjuk rasa. Namun orasi dari supporter terus dilanjutkan yang diselingi dengan yel-yel protes. Dan hari ini kami hadir di sini menanggalkan semua warna yang ada. Menanggalkan warna merah, warna hitam, warna putih, tapi kami satu. Tujuannya hanya untuk PSM. Kami tidak mau PSM tercap di mata pemain adalah klub yang tega dengan menunggak gaji pemain, menunggak gaji pelatih, menunggak gaji ofisial. Kami hadir di sini hanya menuntut itu. Meski telah berorasi, tak satu pun manajemen menemui supporter. Sayangnya, unjuk rasa berujung vandalisme di gedung Menara Bosowa. Unjuk rasa memang dijamin oleh undang-undang, namun tidak boleh melakukan perusakan serta mengganggu ketertiban umum. Andi Muhammad Sadi melaporkan dari Kota Makassar. Dua pemuda pelaku jambret ponsel terhadap seorang siswi SMA di Kota Makassar dibekuk tim Resmo Polsek Rapocini. Kedua pelaku telah menjambret sebanyak 6 kali di Kota Makassar. Dua pemuda pelaku jambret bernama Alfian dan Chandra mencuri disertai kekerasan dengan cara menjambret ponsel milik seorang siswi SMA di Kota Makassar. Korban seorang siswi SMA yang sedang mengendarai sepeda motor listrik di Jalan Karunrung, Kota Makassar pada 16 Desember lalu dihampiri kedua pelaku yang berboncengan sepeda motor. Pelaku pun langsung merampas ponsel korban. Pasca peristiwa ini, polisi kemudian menangkap kedua pelaku yang tengah pesta miras di wilayah Kabupaten Goa. Kedua pelaku telah membegal sebanyak 6 kali di wilayah Kota Makassar. Bahkan salah satu pelaku tercatat residivis dalam kasus serupa. Untuk kedua pelaku ini memiliki peran, ya khusus Chandra ini memang untuk membonceng. Kemudian yang dibonceng ini adalah Alfian, ya, khusus untuk merampas hasil jarahannya seperti handphone. Selain menangkap kedua pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa ponsel milik korban dan sepeda motor. Akibat perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat pasal 365 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar.